Perkenalkan, nama saya Arjunan Tambubulon. Saya akan mempraktikkan tentang analisis rasio. Bab ini akan membicarakan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio dan analisis coming size. Bab ini masih membicarakan analisis rasio dan coming size pengantar. Lebih rinci mengenai rasio-rasio tertentu yang akan dipakai untuk analisis bisa dilihat pada bab berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan: adanya tren-tren tertentu, perbandingan dengan benchmark tertentu, misalnya rata-rata industri, diskusi atau pernyataan-pernyataan yang melengkapi laporan keuangan, seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi rencana, ekspansi, atau restrukturisasi, merupakan bagian integral yang harus dimasukkan dalam analisis. Perlu mengali informasi tambahan di luar laporan keuangan seperti pangsa pasar persaingan. Analisis common size. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dan laporan rugi laba dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan rugi laba atau dari total aktiva untuk neraca. Analisis common size memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Analisis rasio. Rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabung-gabungkan angka di dalam atau antara laporan rugi laba dan neraca. Dengan cara rasio semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang. Rasio keuangan juga akan mempermudah mengalami informasi dari laporan keuangan. Kategori analisis rasio: rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio pasar. Rasio likuiditas ialah rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar, perubahan relatif terhadap hutang lancar. Hutang dalam hal-hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Dua rasio yang sering digunakan yaitu rasio lancar dan rasio quick. Rasio aktivitas. Rasio ini melihat tingkat aktivitas yang tingkat kegiatan tertentu seberapa besar efektivitas penggunaan aktiva tertentu. 4 rasio aktivitas yang akan dibicarakan adalah rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung, yaitu rasio total hutang terhadap total aset, rasio hutang modal saham, rasio times interest, rasio fixed charge convert. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang akan tertentu. Ada 3 rasio yang sering dibicarakan, yaitu profit margin, return on total asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Rasio pasar. Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor atau calon investor. Meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini, ada beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu PER atau price earning ratio, dividend yield, dan pembayaran dividen atau dividend payment. Analisis DuPont. DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset atau asset utilization
Analisis ini menghubungkan tiga macam rasio sekaligus, yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aktiva. ROA bisa dipecah sebagai berikut. ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. Analisa 20 poin bisa dikembangkan lebih lanjut untuk melihat efek hutang financial leverage terhadap tingkat keuntungan. ROE bisa dipecahkan sebagai berikut. Ini ROE sama dengan ROA dikali total aset atau modal saham. Rasio total aset bagi modal saham mencerminkan hutang perusahaan.